Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Afati dari kelas Indralaya dan NIM 06051282025032. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat tugas mengenai media pembelajaran untuk menuntaskan tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan baik-baik semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan Pak Noval. Kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai norma dan keadilan. Baiklah, pada seluruh anak-anak untuk memperhatikan dan menyimak dengan seksama video pembelajaran yang akan Bapak tampilkan di depan kalian. Nah, kuharap disimak dan didengarkan dengan seksama agar kalian dapat melanjutkan proses pembelajaran ke berikutnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan mempelajari norma dan keadilan, yaitu bab kedua. Tujuan pembelajaran kita ada dua, yaitu setelah mengamati tayangan video pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia dengan baik. Selanjutnya, setelah mengamati tayangan video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia dengan benar. 1. Pengertian norma. Norma adalah aturan yang dilengkapi dengan sanksi-sanksi kepada orang yang melanggarnya, atau dikatakan seperangkat tatanan yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dan merupakan pedoman sehari-hari dalam masyarakat. Hal yang harus diingat dalam norma yaitu terdapat adanya aturan yang dijadikan sebagai pedoman dan berupa sanksi-sanksi bagi yang melanggar aturan tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam norma. Setelah kita mengetahui pengertian norma, kita akan mempelajari macam-macam dari norma. Terdapat beberapa macam-macam dari norma yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Yang pertama, norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani manusia yang dapat menghasilkan akhlak. Norma sosial kesusilaan berlaku untuk umum bagi seluruh anggota masyarakat, yaitu bersifat universal. Artinya, berlaku semua bagi masyarakat dan sama. Sanksi bagi pelanggar norma kesusilaan yaitu bersifat universal, artinya sama. Contoh dari norma kesusilaan yaitu memberikan sedekah kepada yang kurang mampu. Yang kedua yaitu norma kesopanan. Apa itu norma kesopanan? Norma kesopanan adalah peraturan sosial yang mengarah pada cara seseorang bertingkah laku secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Norma kesopanan selalu mengedepankan asas kepantasan, kepatutan, dan kebiasaan yang seharusnya berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, norma kesopanan tidak bersifat universal, artinya tidak setiap orang sama dalam hal tersebut, sehingga norma kesopanan setiap tempat berbeda-beda sesuai dengan tempat yang berada. Sanksi bagi yang melanggar norma kesopanan lebih kepada diri sendiri, yaitu rasa penyesalan di dalam diri. Contoh dari norma kesopanan yaitu salam dan hormat kepada orang tua, karena merupakan bentuk kesopanan kita terhadap orang tua. Yang ketiga, norma agama. Apa itu norma agama? Norma agama merupakan aturan yang bersifat mutlak, tidak dapat ditawar dan diubah aturannya.
Norma agama berisi perintah dan aturan dari Tuhan dan berlaku bagi orang yang meyakini agamanya. Pelaksanaan norma agama bersifat otonom, artinya bebas bagi setiap individu sesuai kepercayaan yang diyakini. Bagi yang melanggar norma-norma agama akan mendapatkan hukuman langsung ataupun sanksi dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga sangat berbahaya jika kita melanggar norma agama. Yang keempat, norma hukum. Apa itu norma hukum? Norma hukum merupakan aturan berisi perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak berwenang negara dan berlaku bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali, berlaku secara universal. Sehingga dalam pelaksanaannya norma hukum bersifat memaksa. Jadi bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi tegas berupa denda ataupun hukuman penjara. Selanjutnya yaitu rangkuman. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak macam-macam hukum dan setiap hukum harus dipatuhi oleh masyarakat. Menanamkan sifat patuh terhadap hukum harus dapat dilakukan sejak dini agar terciptanya masyarakat yang patuh terhadap hukum sejak dini. Baik, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. See you next time. Bye bye. Baiklah, setelah kita menyaksikan video pembelajaran yang tadi dengan seksama, nah selanjutnya yaitu Bapak akan meminta kepada anak-anak sekalian untuk membentuk kelompok yang berjumlahkan 4 kelompok. Setiap kelompok akan mencari contoh-contoh norma dimulai dari kelompok 1 kesusilaan, kelompok kedua kesopanan, kelompok 3 agama, dan kelompok 4 mengenai hukum. Carilah contoh-contoh dari penerapan norma-norma tersebut di dalam kehidupan sehari-hari kalian yang ada di Indonesia ini. Nah, buatlah dalam bentuk poster dan akan dikumpulkan di minggu selanjutnya. Diharapkan seluruh anak-anak sekalian dapat mengerjakan bersama dengan teman-teman. Tidak boleh ada yang tidak mengerjakan kelompok kerja kelompok tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tetap semangat dalam belajar, tetap semangat dalam mengerjakan soal, tetap semangat dalam mengerjakan tugas. Baiklah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Dadah.